Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 2477051003. Di kesempatan kali ini saya akan membuat dan memberikan penjelasan tentang tugas ketiga mata kuliah teori bahasa otomata. Mungkin langsung aja kita buka dulu Chrome-nya. Sebelumnya saya udah bikin template Gform-nya, jadi seperti ini. Dan ini yang bakal jadi tempat soalnya tadi. Formatnya TBO 03 tugas ketiga, maksudnya TBO mata kuliah, dan ini NPM saya 2417051013. Oke, langsung aja. Kita langsung aja lihat di penugasan ini, teori bahasa otomata pertemuan 3, konversi NFA ke DFA. Jadi sebelum itu kita akan searching dulu, kita akan cari tahu dulu apa itu NFA dan DFA. Konversi NFA ke DFA adalah proses Konversi NFA ke DFA adalah proses untuk mengubah non-deterministic finite automaton NFA menjadi deterministic finite automaton DFA yang ekivalen atau menerima bahasa yang sama persis. Proses ini penting karena walaupun NFA lebih mudah dibangun dan ringkas, DFA lebih efisien untuk digunakan dalam implementasi karena memiliki transisi yang tunggal dan deterministik. Kita bisa lihat dulu di sini. Kita versi Inggris aja. An NFA can have a zero, one or more than one. An NFA can also have a null moves without input symbol. On the other hand, DFA has only one move from given state or giving input symbol. Jadi kalau NFA itu bisa memberikan gerakan null, yaitu pergerakan atau langkah tanpa input atau simbol. Nah, sebaliknya, kalau DFA itu hanya punya satu dan hanya satu-satunya gerakan dari state yang diberikan dan input yang akan diberikan dari simbol gitu. Ini stepnya. Ini gambarnya step. Ini using an algorithm you can convert NFA to F. Oke, sebentar. Baik, kita lanjut. Mungkin karena tadi udah diberikan penjelasan, mungkin kita langsung aja nanya ke ChatGPT untuk detailnya. Oke. Saya adalah orang awam. Berikan saya penjelasan mengenai konversi NFA ke DFA.
deterministic finite automata yang pastinya arahnya. Nih, kalau automata yang pasti arahnya dari satu state keadaan dan satu input, misalnya simbol 0 atau 1, selalu hanya ada satu jalur yang boleh diikuti. Bayangkan seperti jalan tol tanpa cabang, kalau kamu ambil 0 pasti ke jalur tertentu, bukan dua jalur sekaligus. Nah, kalau automata itu yang boleh banyak pilihan, jalur dari satu step untuk satu input, bahkan bisa juga jalur kosong transition. Artinya bisa pindah tanpa baca input. Bayangkan seperti jalan dengan banyak cabang, kalau kamu baca simbol 0 bisa masuk ke jalur A atau B. Kenapa NFA harus diubah ke DFA? Karena komputer lebih mudah dijalankan dengan aturan yang pasti atau deterministik. Jadi NFA punya banyak pilihan jalur, kita ubah DFA menjadi jalur tunggal, tujuannya agar mesin lebih mudah dibaca, dicek, dan diprogram. Kalau intinya, setiap state DFA itu gabungan dari beberapa state di NFA. Misalnya NFA di state A dengan input 0 bisa ke BC, maka di DFA kita buat state baru yang mewakili BC, dan seterusnya. Oh, ini ada contoh sederhananya. Misalnya NFA state-nya adalah dalam kurung kurawal A dan B, inputnya 0,1, startnya di A dan final di B. Transisi, jadi kalau misalnya NFA itu misalnya A dengan input 0 itu bisa ke A atau B. A dengan input 1 itu bisa ke A, dan B dengan input 1 itu bisa ke B. Nah, konversi DFA start. Dari A kita konversi kembali ke DFA. DFA start dengan A. Nah, misalnya dari A dengan input 0, misalnya A, B. Dari A dengan input 1 itu bisa ke A. Dari A, B dengan input 0 itu bisa ke A, ke B. Dan dari AB dengan input 1 itu bisa AB. Jadi final DFA-nya semua state yang mengandung B, yaitu final DFA yaitu semua state yang mengandung B, yaitu AB gitu. Jadi konversi NFA ke DFA membuat state gabungan agar pilihannya jadi tunggal gitu. Oke, langsung aja. Jadi kita sudah pelajari dikit tentang konversi NFA ke DFA. Oke, langsung aja kita akan membuat soalnya. Oke, kita langsung buat soalnya. Kita buat soalnya. Mungkin bakalan aku skip dulu sampai soalnya selesai. Oke, aku skip terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini soalnya sudah selesai saya buat. Oke, kita setting sedikit dulu. Jadi ini kita bikin wajib isi. Lalu di sini kita bikin acak urutan opsi. Jadi dia bakal ngacak, nggak akan selalu sama. Lalu kita selanjutnya adalah ini. Sebentar. Oh ya, kita buka setelan dan jadikan ini sebagai quiz. Setelah jadikan ini sebagai quiz, nah ini kita bikin kunci jawabannya, yaitu kita bikin kunci jawabannya adalah 5. Kenapa 5? Nanti akan saya jelaskan. Dan nanti di tambahan masukan jawaban akan saya berikan link YouTube ini, link YouTube yang video ini buat penjelasannya. Baik, kenapa jawabannya 5? Nah, kan dalam konversi NFA ke DFA itu setiap state itu DFA itu substate dari state alpha. Misal, nah kita DFA start ini mulai dari key 0 dalam. Jadi dari key 0 itu kalau misalnya kita kasih input 0 itu bakal jadi key 0 dan key 1. Kalau input 1 dia bakal jadi key 0. Nah, dari input 0 tadi, key 0 dan key 1, karena key 0 dan ke key 0 dan key 1-nya itu key 1-nya tidak punya transisi dengan 0. Nah, selanjutnya kalau input 1 ke key 0 dan key 2, nah karena key 0 dan key 0 dan key 1-nya itu punya transisi ke key 2. Dari input 0 ke key 0, key 1 dan key 2,
itu Q0-nya tuh transisi ke Q0 dan Q1, sementara Q2-nya transisi ke dalam kurung kurawal Q2 gitu. Nah, kalau inputnya 1 dari Q0 ke transisi Q0 Q2, nah Q0 dan Q2, nah Q0-nya itu akan transisi dalam kurung kurawal Q0, Q2, dan tidak ada transisi 1. Nah, kalau misalnya dari Q0, Q1, dan Q2, nah input 0-nya itu bakalan transisi ke Q0, Q1, dan Q2. Sementara kalau input satunya ada di Q0 dan Q2. Nah, kita hitung nih tadi. Jadi daftar state DFH yang terbentuk itu ada berapa? Berarti ada Q0, ada 1, ada Q0, Q1, ada 2, ada Q0, Q2, ada 3, dan keempat itu ada Q0, Q1, dan Q2, ada 4, dan kelima itu ada Q0. Nah, sudah ada jadi tidak dihitung lagi. Jadi, nah karena sudah ada, itu sudah tidak dihitung lagi. Tapi, ada start state, nah Q0 tadi. Nah, maka dari itu, jawabannya adalah totalnya adalah 5. Jadi totalnya adalah 5 state. DFA hasil konversi dari NFA di atas memiliki banyak state yang diperlukan. Right. Pertanyaannya, nih, jawabannya adalah 5. 5 termasuk start state yang ada di soal gitu. Kenapa nggak 3? Karena salah, karena lebih dari 3 subset yang reachable gitu. Reachable gitu. Kita udah tahu jawabannya 5, berarti kalau 3 itu kurang. Keempat, masih ada kurang 1, masih kurang 1 yang reachable. Nah, kalau 6 itu salah karena tidak sampai 6 subset unik yang muncul gitu. Maka jawaban yang benar dari pertanyaan DFA hasil konversi dari NFA di atas memiliki beberapa banyak state yang diperlukan, reachable state, itu jawabannya adalah 5. Seperti itu. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.